Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali sama-sama datang ke tempat ini untuk beribadah. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Untuk itu mari saya mau ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setia dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu begitu indah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untuk kami. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup
seperti pelangi. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mengucap syukur kehadiran Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami datang berkumpul di sini Tuhan, bukan kuat gagah kami Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang membimbing kami sehingga tiba di tempat ini Bapa. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum hadir di tempat ini. Bimbing tuntun Bapa hingga tiba ini untuk menerima berkat yang sama yang datang daripada Engkau Bapa. Bapa, sebentar lagi firman-Mu akan ditaburkan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, pakai dia dengan luar biasa Bapa, sehingga berkat-Mu menjadi rema di hidupan kami sehari-hari Bapa. Kami percaya Bapa, kami mau bersyukur Tuhan, membawa hati kami yang bersyukur, membawa jiwa yang bersukacita, karena Engkau layak kami puji dan kami sembah. Bapa, kami percaya Bapa, gembirakanlah hati kami. Di sini Engkau yang mimpin kami Bapa. Kami mau bersorak-sorai Bapa, karena Engkaulah kami sembah, layak kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, semua ke dalam tangan-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu lah, sehingga kami bisa bersatu memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, marilah kita yang percaya berkatakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semua siap untuk memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, saya mendengar suaranya dong. Semua siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Adalah Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita.
lanjut. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap kelemahan kami Bapa, di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau selalu ada buat kami. Mujizat-Mu masih ada untuk kami Tuhan, sebab Engkau adalah pembuat mujizat yang sejati. Terima kasih Yesus.
sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai,
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang adalah pembuat mujizat yang sejati. Kami mengucap syukur di tengah badai apapun dalam kehidupan kami. Kami tahu ada Engkau Tuhan. Tuhan yang membelah laut, Tuhan yang bisa menenangkan badai. Bapa, saat ini kami mau dengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Berikan pada kami apa yang dunia tidak bisa berikan Tuhan. Kami tahu di dalam Engkau kami punya kedamaian yang sejati. Kami tahu dalam situasi terburuk apapun kami punya Allah yang setia. Terima kasih Bapa, tenangkan isi hati kami Tuhan, biar kami bisa menerima dengan baik. Apa yang hamba boleh share Tuhan, hamba boleh share hanya sedikit saja Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja. Sepanjang hari ini bahkan seterusnya Tuhan, agar kami terus memahami, singkapkan terus Tuhan apa isi hati-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang banget bisa balik ke sini lagi. Terakhir saya ke sini bulan September. Bener ya, Om ya? September ya kalau salah ya. Rambut saya masih beda, bukan kayak sekarang ya. Tadi ada fotonya foto lama. Waktu itu rambutnya masih gimbal. Nama saya Berry Likumahua, buat yang belum ketemu. Aslinya saya pemain musik ya, sesuai yang ada di situ. Saya pemain bass. Jadi kalau tulisan PS tuh mungkin apa ya? Pemain suling. Saya masih musisi ya, tapi saya percaya bahwa setiap kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Dimanapun kita, apapun pekerjaan kita punya tanggung jawab sebagai pembawa firman Tuhan. Gitu. Seperti tadi saya udah info, nama saya Berly Likumahua, saya punya satu istri, saya punya satu anak, umur 4 tahun. Tapi hari ini mereka nggak bisa hadir karena gereja kami sedang ada persiapan untuk ulang tahun, jadi mereka harus ada di sana. Tapi saya bawa ibu saya tercinta, ibu saya ada di sini bersama dengan saya. Terakhir saya share di sini, saya share tentang praise and worship, dan memang itu area yang cukup yang membawa saya kenal Tuhan lah banget gitu ya. Saya lahir sebagai seorang Kristen. Tapi gereja saya sebelumnya, saya besar di GPDI ya, sekolah minggunya tuh GPDI, Pantai Costa gitu ya. Saya belajar main musik pertama pelayanan, main bass di GPDI di daerah Jombang sana, di daerah Ciputat, dekat Sudimara. Lalu saya besar juga di GPIB. GPIB tuh gerejanya nggak pakai alat musik kayak gini Bapak Ibu. Jadi kita cuma pakai organ. Piano baru masuk tuh 15 tahun lalu, baru ada piano. Sebelumnya kita pakai organ elektron gitu ya. Terus bongo tuh baru masuk 10 tahun lalu, ada bongo pada irama gitu. Sebelumnya tepuk tangan itu kayaknya dosa besar gitu. Jadi buat saya praise and worship itu sesuatu yang asing buat saya awalnya. Nah, tapi waktu saya ketemu Tuhan 2015, which is 9 tahun lalu, baru saya mengerti bahwa praise and worship itu bicara tentang ekspresi cinta kita sama Tuhan. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini waktu saya terakhir khotbah waktu itu. Saya sempat sharing tentang praise and worship, tapi saya mau bawa dikit. Tema hari ini judulnya Garment of Praise. Apa itu Garment of Praise? Nanti akan saya jelasin, tapi perlahan-lahan kita buka konteksnya dulu. Gak apa-apa ya, Bapak Ibu Saudara, aman ya. Kalau piano mau ngiring-ngiringin dikit boleh loh. Wah, jadi biar saya ngomong ada suasana-suasana gitu kan. Saya agak grogi kadang-kadang kalau ngomong gini Bapak Ibu Saudara. Oke. Yang pertama, praise and worship, ini kita cepat aja ya. Praise and worship itu tidak ada hubungannya dengan tempo sebuah lagu, bukan soal lagu pelan atau lagu cepat. Ini udah pernah kita bahas waktu itu terakhir kali. Jadi kalau orang masih pakai istilah lagu praise itu berarti lagu cepat, lagu worship itu lagu pelan. Sebenarnya bukan. Praise itu lebih kepada isi dari lagunya. Praise itu bicara tentang puji-pujian kita sama Tuhan. Puji-pujian tuh berarti gini, segala sesuatu yang baik kita bisa puji. Misalnya tadi pagi waktu saya kesini, begitu saya ada di depan langsung disambut, langsung ada yang mengarahkan. Oh nanti kalau mau masuk lewat sini, toiletnya di sebelah sana. Saya bisa memuji orang tersebut, saya bilang luar biasa, orangnya baik sekali. Itu puji-pujian, bisa saya sampaikan buat siapa aja. Tidak eksklusif sifatnya. Orang berbuat baik sama kita, orang ngasih jalan kita di jalan raya, tiba-tiba kita dikasih jalan lewat dulu, wah hebat tuh orang. Kita bisa puji orang. Itu puji-pujian. Tapi kita bicara penyembahan atau worship itu sangat eksklusif. Itu hanya miliknya Tuhan. Permasalahannya seringkali dalam hati kita taruh yang lain yang bukan Tuhan yang kita worship. Kita bisa sembah pekerjaan kita bisa sembah karir kita bisa sembah istri kita, suami kita, pasangan hidup kita.
kita bisa sembah nama besar kita. Bahkan yang paling baru saya baru dengar, kita bisa worship itself. Wah, ini buat musisi nih. Worship. Jadi saking sukanya sama worship, sampai kita nggak sadar yang kita sembah ternyata musiknya. Kita suka sama musiknya, bukan suka sama aktivitas nyembah Tuhannya. Gitu. Padahal worship itu eksklusif. Nah, worship harus selalu diawali dengan pemahaman. Ya, kita tidak bisa menyembah yang kita tidak kenal. Kan Tuhan udah bilang di Yohanes 4 ya. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, Tuhan Yesus bilang. Nah, di Roma 12 ayat 1 dibilang gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita cuma praise and worship tadi berapa nih total? 30 menit kita praise and worship. Nggak cuma sampai situ aja Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Berarti waktu kita lagi berhenti nyanyi, kita juga masih worship. Berarti nanti waktu kita keluar ruangan ibadah, kita harusnya juga masih worship. Karena kehidupan kita adalah worship itu sendiri. Seorang penyembah yang sejati tidak pernah berhenti menyembah walaupun ia sudah keluar ruangan ibadah. Saya ulang ya. Seorang penyembah yang sejati tidak pernah berhenti menyembah walaupun ia sudah keluar ruangan ibadah. Jadi kalau kita di sini bilang Tuhan baik, Allah yang membelah laut, mujizat, tapi begitu kita keluar ruangan, ada yang nyalip di jalan, kita langsung keluar kata-kata yang paling indah yang bisa kita keluarkan, kita belum worship. Karena perjuangan terbesar terjadi di hari Senin sampai Sabtu, bukan di hari Minggu. Kalau hari Minggu kita memang udah set hati, saya pengen gereja, wah Tuhan Yesus baik, haleluya. Tapi begitu hari Senin biasanya halelupa gitu. Halelupa kalau orang Ambon bilang, halelupa ya, gitu. Lupa gitu mendadak, kita semua firman Tuhan melayang semua gitu. Nah, penyembahan sejati itu adalah hidup kita. Itu ibadah kita yang sejati. Saya coba cepet aja ya, karena sebenarnya ini udah pernah dibahas. Nah, dibilang persembahan yang hidup. Kenapa sih persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup itu masih aktif, masih berdampak, masih berkarya, masih berbuah. Bapak Ibu Saudara sadar gak sih? Tuhan kita tuh Tuhan yang timeline-nya beda sama manusia. Saya kasih contoh ya. Abraham, saya sebut Abraham aja langsung ngerti kan. Abraham dan Sarah, siapa yang sangka mereka bisa punya anak di usia yang sudah sangat senja. Jadi kalau ada yang bisa bilang, saya udah umur segini, Tuhan gak mungkin pakai saya. Nanti dulu. Tuhan bisa pakai siapa saja di usia berapa saja. Karena timeline-nya Tuhan beda sama timeline-nya kita. Kita hidup berdasarkan kronos. Hari ini hari Minggu, besok hari Senin, lalu hari Selasa, nanti jam 9, jam 10, itu kronos. Tapi Tuhan hidupnya kairos, waktu Tuhan. Kalau Tuhan bilang sekarang, ya sekarang. Saya tadi ngobrol di perjalanan, saya ngobrol sama mama saya. 10 tahun lalu gak kebayang saya bisa kayak gini. Otak saya saya main musik, pokoknya manggung di sini, manggung di sana. Saya gak pernah kebayang saya bisa memberitakan firman Tuhan kayak sekarang. Tapi kalau Tuhan bilang sekarang, ikut bos. Dia pemilik segala-galanya. Saya gak mau nurut sama keinginan saya sendiri gitu. Nah, masih aktif, masih berdampak, masih berkarya, masih berbuah. Di perjanjian lama, persembahannya itu mati. Binatang dikorbankan, mati kan? Pengampunan dosa, bla bla bla, udah. Tapi di perjanjian baru, persembahannya hidup. Persembahan paling penting adalah Yesus Kristus di kayu salib, sudah jelas. Waktu dia bangkit dan dia naik, dia berikan kuasa buat kita. Kitalah persembahan yang hidup. Kita yang hidup di dunia saat ini, kita adalah bukti kasih karunia. Ya, waktu Tuhan melihat kita, waktu manusia melihat kita, orang melihat Tuhan dalam hidup kita harusnya. Waktu manusia melihat kita, mereka melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kalau lagi reminiscing gitu ya, mengenang kehidupan saya cuma bisa bilang gila kalau bukan Tuhan sih. Kasih karunia Tuhan gitu. Setiap titik-titik yang saya pikir saya bakal gagal, Tuhan ada di situ. Gitu. Nah,
Worship yang sesungguhnya adalah hidup kita. Saya mau buka juga dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Saya ngomongnya kecepatan gak Bapak Ibu? Aman ya? Kalau kecepatan info ya, saya kalau ngomong suka kecepatan. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 bilang begini. Lalu Sadrach, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Ini situasinya mereka lagi mau dimasukkan dalam dapur api ya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, wah ini keren banget kata-katanya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku itu dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Worship itu mengandung unsur sekalipun. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun saya nggak dilepaskan dari dapur api, sekalipun cicilan saya belum lunas, sekalipun pay letter saya belum dibayar, tapi saya tahu Tuhan baik. Itu worship. Kalau puji-pujian, tadi saya udah bilang ya, kalau puji-pujian, oh Tuhan baik, terima kasih Tuhan aku dapat promosi. Terima kasih Tuhan anakku ranking 1, itu puji-pujian. Tapi bisa gak gini, anakku ranking terakhir dari kelas, tapi Tuhan baik. Dia tetap anugerah terindah yang Tuhan kasih dalam hidupku, misalnya. Itu iman yang sekalipun. Kalau kita kenal Tuhan lebih dekat, kita gak akan punya iman yang transaksional. Tahu ya iman transaksional ya? Iman transaksional tuh gini, Tuhan saya kan udah pelayanan setiap minggu, saya bangun jam 5:30 pagi, udah di gereja jam 6 kurang 10, masa sih Tuhan saya gak dapat kerjaan yang itu? Gitu. Masa sih gaji saya gak dinaik-naikin? Itu transaksional namanya. Tapi kalau kita punya iman yang sekalipun, kita sudah sampai di level yang lebih deep lagi. Level worship. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini Bapak Ibu Saudara? Karena saya musisi seperti saya bilang tadi. Waktu pandemi 2020 sampai 2022, kehidupan saya nggak jelas. Saya ini kan musisi kan, kalau saya nggak manggung, saya nggak makan. Very simple, saya nggak dapat gaji, saya nggak punya gaji. Kalau saya ngecek sekarang, 2020 sampai 2024 saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngerti gimana caranya. Karena nggak masuk akal, rekening saya 0. Rekening saya 0. Tapi ada aja cara Tuhan buat bikin, percaya nggak? Ini saya mau share sama Bapak Ibu Saudara ya. Kalau mau jual-jual barang tuh udah kepikiran dari bulan April 2020, wah jual ini jual itu ya, gimana caranya ya gitu. Tapi Tuhan izinin semuanya terjadi, saya nggak sampai harus ngalamin itu gitu. Gak masuk di otak saya, sampai sekarang saya coba ngitung, gak masuk akal. Gak kerja tapi tetap makan. Di rumah terus AC nyala tiap hari tapi tetap bisa bayar listrik. Nah kalau saya mau jadi orang yang transaksional, saya bisa marah-marah waktu itu kan. Gimana sih Tuhan? 2015 saya bertobat, harusnya hidup saya bahagia dong gitu. Tapi saya bilang enggak Tuhan, Tuhan tetap baik kok. Cuma Tuhan yang baik malahan. Gitu. Nah, pastikan kita ada di level sekalipun. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun situasinya nggak enak, Tuhan tetap Tuhan dan Tuhan tetap layak ditinggikan. Oke? Berikutnya, di Kejadian 22 ayat 5. Ini sebenarnya waktu itu saya udah pernah bahas, cuman pokoknya saya harus bahas ini semua untuk konteks, saya bahasnya lebih cepat aja. Kejadian 22 ayat 5 bilang gini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Versi bahasa Inggrisnya Genesis 22 verse 5 bilang gini, and Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Situasinya Bapak Ibu Saudara, ini Abraham lagi disuruh mempersembahkan Ishak. Kita tahu ceritanya semuanya. Ishak, anak yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, disuruh persembahkan di gunung Tuhan. Kebayang gak perasaannya? Udah punya anak yang dinanti-nantiin, tiba-tiba Tuhan bilang, kasih anak lo. Tapi imannya Abraham nih, saya boleh pakai kata-kata ini ya, imannya Abraham gokil banget saya bilang. Beneran deh.
Kok bisa dengan percaya diri dia bilang ke bujang-bujangnya, stay here, tunggu di sini ya. Saya dan anak saya mau nyembah ke atas. And we will come back to you. Dia dibilang mau nyembahin anaknya, tapi dia bilang enggak, gue bakal balik ke sini berdua sama anak gue. Tahu gak kenapa? Abraham kenal Tuhannya. Dia tahu Tuhannya bukan Tuhan yang suka ngambil-ngambil anak kayak gitu. Bukan Tuhan yang harus potong anak. Gak kayak dewa-dewa di eranya dia. Di era itu penyembahan anak tuh biasa Bapak Ibu Saudara. Kanaan tuh paling terkenal. Kenapa negeri Kanaan tuh dimusnahin sama Tuhan, disuruh musnahin? Karena mereka biasa menggunakan ritual penyembahan bayi. Saya baca literaturnya, gila-gilaan. Penyembahan bayi. Diiringin musik lagi. Tahu gak kenapa diiringin musik? Biar tangisan bayinya gak kedengeran waktu lagi dibakar. Serius. Ini sejarah. Makanya Tuhan bilang musnahin orang Kanaan tuh ada alasannya. Ini udah gak bisa nih, gak bisa dibiarin. Israel musnahin. Karena udah kacau balau. Nah, Abraham kenal sama Tuhan ya, dia tahu Tuhan gua gak kayak dewa-dewa lain ya. Dia gak kayak dewa Baal, gak kayak dewa enggak. Yang ini beda nih. Makanya dia dengan pede bilang, we will come back to you. Kita cuma mau worship. Kata-kata worship pertama kali muncul di Alkitab di ayat ini. Kejadian 22 ayat 5. Itu pertama kali muncul kata worship. Worship selalu berhubungan dengan sacrifice atau pengorbanan. Apa yang sudah kita korbankan waktu kita nyembah Tuhan? Worship butuh pengorbanan. Pengorbanannya apa? Paling kecil apa? Paling kecil tapi paling berat. Hati yang hancur. Jadi waktu Bapak Ibu datang ke gereja, ke Christ Oikos Church, GBI Oikos dengan perasaan yang hancur, nah itu bawa tuh. Bawa itu buat Tuhan, itu persembahan syukur yang paling baik. Tuhan, ini hatiku yang hancur, aku cuma punya segini-segininya Tuhan. Tapi semuanya punya Tuhan. Itu sacrifice yang paling simple yang bisa kita bikin. Abraham disuruh korbanin anak. Kita cukup bawa hati yang hancur. Oke, nah lanjut ya. Sebagai musisi, salah satu ayat favorit saya ada di Mazmur 33 ayat 3. Sing to him a new song, play skillfully with a shout of joy. Versi bahasa Indonesia bilang, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Tapi saya suka versi bahasa Inggrisnya, play skillfully. Skillfully itu berarti kita master the craft, kita menguasai banget. Makanya saya ini paling sering dulu sebagai musisi, saya paling sering apa itu istilahnya, dihakimi sama netizen ya. Netizen paling suka tuh bilang, wah kamu mencuri kemuliaan Tuhan, main bassnya kayak gitu, kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Saya suka bilang, emang kemuliaan Tuhan semurah permainan bass saya ya, sampai bisa dicuri. Buat saya kasih yang terbaik karena saya mau memberikan yang terbaik yang saya bisa buat Tuhan waktu saya lagi nyembah Dia. Saya play skillfully bukan biar saya kelihatan jago, tapi saya harus bagus mainnya di hadapan raja ya, segala raja. Kalau saya manggung di hadapan siapa, presiden kayak mau menteri, saya kasih yang terbagus, kenapa buat Tuhan saya nggak kasih yang paling keren gitu. Nah waktu kita datang ke hadapan Tuhan, harusnya kita datang dengan yang terbaik yang kita bisa berikan. Coba bayangkan kalau setiap bangku yang ada di ruangan ini datang dari rumah dengan pemahaman seperti itu. Powerful banget praise and worship-nya. Datang ke sini bukan cuman saya terima apa hari ini ya, enggak, tapi gini, saya bawa apa ya buat Tuhan. Saya mau bawa puji-pujian yang paling keren Saya mau angkat tangan saya paling tinggi. Kenapa? Angkat tangan tuh bukan karena disuruh sama WL. Angkat tangan karena gini, Tuhan, emang Tuhan keren banget. Saya baca lirik lagu pertama tadi yang dibawain ya. Tadi lagu apa tuh yang paling pertama ya? Lupa lagunya gimana sih? Pokoknya lagu liriknya gini, karena aku ada hari ini karena Tuhan baik ya. Liriknya itu kan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Saya pas denger lirik itu tadi, jujur saya nggak tahu lagunya Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu lagunya. Tapi begitu saya baca liriknya, iya lagi. Gitu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Titik. Bukan karena kehebatan, bukan karena pekerjaan, bukan karena usaha, bukan karena Tuhan baik kok. Kalau itu buat saya cukup buat bikin saya angkat tangan.
Karena ini bentuk angkat tangannya apa? Bentuk pengakuan. Kita lagi bilang, iya Tuhan, bener, deklarasi iman. Saya setuju banget sama lirik lagu ini. Saya ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Kenapa harus diulang baik dan teramat baik? Karena gini, kita gak layak terima kebaikannya Tuhan. Saya ngomong ini tiap hari, saya tuh gak layak terima kebaikannya Tuhan. Tapi kok Tuhan mau sih baik sama saya? Itu yang kadang-kadang bikin saya kalau istri saya nggak ikut. Kalau istri saya udah ngeledekin saya habis-habisan. Berry ini paling jarang nangis, tapi kalau udah ngomong Tuhan, mewek langsung. Dulu almarhum papa saya, tiap ngomong Tuhan juga kayak gitu. Jadi saya sama ibu saya kita punya istilah berbesmili. Wah, papa kalau ngomongin Tuhan langsung nangis gitu. Sekarang saya sama aja. Waktu dulu saya ngata-ngatain masih kecil kan, wah papa mau ngomong Tuhan dikit nangis. Begitu saya udah seumur sekarang, iya ya, nggak heran dulu bapak gue kerjaannya nangis kalau ngomongin Tuhan. Karena kita sadar hidup kita sepenuhnya ada di tangan Dia. Nah, kita sudah sepantasnya memberikan yang terbaik yang kita bisa demi memuliakan Dia yang sudah memberikan semua yang terbaik bagi kita. Dulu ya di zamannya Daud, nanti Bapak Ibu baca aja di 1 Tawarikh 23 ayat 5. 4.000 musisi bentukannya Daud. Namanya Sacrifice of Praise. 4.000 musisi berganti shift setiap 8 jam. Selama 30 tahun. Jadi di zaman Daud jadi raja, ya, karena tadi kan play skillfully. Zaman Daud jadi raja, musik itu 24 hours di kerajaan Israel. Nanti buka aja di 1 Tawarikh dibaca. Kebayang nggak? Non-stop music, 24 hours kita nyembah Tuhan. Dan ini ahli-ahli musik yang ditaruh. Jadi kalau saya coba kasih hari gini gambarannya siapa ya? Yang ada di penyembahannya Daud tuh Ahmad Dhani, Indra Lesmana gitu, Faris RM, Chandra Darusman, itu tuh nyembah semua kerjaannya tiap hari 24 jam gitu. Beda banget kan? Eranya Daud tuh beda banget. Eranya Musa, tabernakel, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus. Eranya Daud gak ada, cuma tenda aja, ada tabut perjanjian di tengah, dikelilingi sama puji-pujian sama musisi. Kenapa? Karena Daud punya pengalaman jadi gembala. Dia punya pengalaman sendirian ngejagain kambing domba. Dia punya pengalaman gak masuk hitungan waktu Nabi lagi nyari calon raja. Kebayang gak Bapak Ibu? Disuruh kumpulin anak nih, bapaknya gak ngumpulin anaknya yang paling kecil, lupa. Anaknya yang dikumpulin yang keren-keren, yang gagah perkasa. Nabi Samuel datang, loh kurang satu nih, anak lu masih ada lagi kan? Oh iya ada lagi, gembalain kambing domba. Dilupain, gak masuk hitungan. Begitu datang dari tempat penggembalaan, nah ini dia nih calon raja. Kebayang gak? Masih kecil habis gembalain domba, raja. Gue. Habis itu kelar jadi diurapin, balik lagi jadi gembala, gak masuk hitungan lagi. Datang ketemu Goliat dikata-katain sama kakak-kakaknya, udah anak kecil lu gak usah datang gitu. Makanya waktu dia jadi raja, dia bilang 24 hours worship. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Itu Daud. Nah, kalau 1 ayat 23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi waktu tim worship datang ke sini, kalian nyembah, kalian main musik, bukan buat jemaat, bukan buat bapak dan ibu gembala, bukan buat gerejanya, tapi buat Tuhan. Waktu Asher di depan nyambut, mereka lakukan itu bukan supaya bapak gembala dan ibu gembala seneng, bukan biar jemaatnya happy, bukan, buat Tuhan. Waktu kita kerja di kantor, waktu kita lagi nggak enak ngalamin hal-hal yang nggak asik, dimarahin sama bos, yang kita ingat cuma satu, gue bikin ini buat Tuhan. Gue bikin ini buat Tuhan, bukan buat bos, bukan buat gaji, tapi buat Tuhan. Kalau kita bisa ubah mindset kayak gini, saya berani jamin, atmosfernya akan berubah. Atmosfernya akan berubah. Saya ngomong kayak gini karena saya juga punya pengalaman ya. Kalau saya lagi manggung gitu ya, kadang-kadang ya, kita kan kalau manggung requestnya nanti ada makanan di backstage, dapat makanannya nggak enak, nggak diperlakukan nggak baik nih gitu. Nanti manggungnya setengah-setengah aja gitu.
Lagunya harusnya 7 jadi cuma 6,5 gitu. Setengah lagu berhenti gitu. Abis tadi lo ngasih makanan gak enak gitu. Gak bisa saya bilang. Semenjak itu saya ubah mindsetnya, gak bisa. Walaupun orang lain tidak excellent, saya tetap harus excellent. Karena apapun yang saya perbuat untuk Tuhan. Gitu. Nah, worship bukan cuma waktu kita bermusik. Worship adalah kehidupan kita yang excellent dan memuliakan Tuhan. Jadi waktu kita excellent dalam bidang pekerjaan, dalam pelayanan, dalam sekolah, studi, kuliah, kita lagi worship sebenarnya. Orang akan melihat kita dan bingung, kok bisa ya tuh orang? Pernah gak sih ngalamin kayak gitu Bapak Saudara? Kok lu bisa sih gitu? Nah itu momen paling asik tuh. Kok lu bisa sih? Bisa dong. Mau tahu? Namanya Yesus. Itu momen paling enak. Saya sering banget ketemu musisi yang usianya lebih muda dari saya, kalau udah nanya kayak gitu, saya ajak duduk. Bener, serius. Kok bisa sih Kak Berry kayak, oh mau tahu, duduk. Kita ngopi ya, americano sama latte ya, kita ngobrol. Gini, gue bisa kayak gini karena Tuhan. Itu momen penginjilan paling bagus Bapak Ibu Saudara. Hidup kita yang memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 16 bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu yang baik ini bahasa Inggrisnya good works. Bahasa aslinya ergon. Ergon itu artinya apa? Satu hal yang kita lakukan yang memang kita diciptakan untuk itu. Kalau baca Efesus 2 ayat 10 keluar perbuatan baik, sama ergon. Sesuatu yang memang kita diciptakan untuk itu. Waktu kita melakukan itu, perbuatan kita yang baik memuliakan Tuhan. Dan bikin orang jadi ikut memuliakan Tuhan. Excellence seperti saya tadi bilang seharusnya tidak dipengaruhi oleh apa yang orang lain lakukan ataupun unsur lain di luar kehidupan dan keputusan kita. Kayak tadi saya bilang kan, kalau lo gak on time, gue gak on time. Kalau lo ngasih setengah, gue juga ngasihnya setengah. Harusnya gak kayak gitu. Lo setengah, gue tetap full. Lo gak on time, gue on time. Kenapa? Karena excellence adalah bagian dari identitas kita sebagai orang percaya. Nah, konteksnya udah beres. Baru saya masuk ke materi, ini tadi baru opening. Enggak, bercanda. Baru kita masuk ke materi, tapi ini serius. Kita akan masuk ke bahan yang saya bilang. Kenapa namanya garment of praise? 1 Samuel 16 ayat 23 bilang gini. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi ini kejadiannya Saul udah mulai melenceng dari Tuhan. Terus Tuhan bilang, udah cukup. Ya, tadi sesuai cerita yang saya tadi cerita. Udah cukup, kamu udah gak dapat lagi anointingnya. Kan beda zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Kita kan Roh Kudus ya. Kita punya grace, kita punya kasih karunia. Zaman itu kan gak ada. Lo ngaco ya udah, selesai. Semenjak itu Saul jadi gini. Bahasa anak sekarang anxiety, serius dia, aduh takutan ngerasa ini. Yang dipanggil untuk main musik siapa? Daud. Cariin gue pemain kecapi deh. Gue butuh ini nih stres gitu kan. Yang datang Daud, calon raja penggantinya Saul. Lucu kan, kita udah tahu ceritanya, tapi pada masa itu kan mereka nggak tahu ceritanya kan. Saul nggak tahu kalau Daud bakal jadi penggantinya dia. Tapi waktu Daud mulai mainin kecapi, pergi tuh roh jahat. Pikirannya dia mulai bersih, lega perasaannya Saul. Worship ataupun musik itu bisa mengusir roh jahat. Iya. Apalagi kalau kita dasari foundationnya dari Tuhan. Kalau yang suka denger musik, banyak lah yang kayak gitu ya. Di jalan, aduh stres banget jalan macet denger musik. Wah enak deh. Musik yang kita asal aja, kita gak pakai pengertian aja, kita bisa bikin lumayan tenang. Coba bayangkan kalau kita punya landasan pemahaman musik ini tentang Yesus, worship, wah, punya kemampuan buat usir roh jahat. Kita punya kemampuan buat menghadapi masalah apapun. Waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita lagi mulai stres, nyanyi aja, nyembah Tuhan aja. Suaranya nggak harus sebagus Celine Dion, nggak harus sebagus siapa, Michael Jackson gitu, nggak.
Nyanyi aja dengan apa adanya kita. Tapi mulai bersuara, mulai menyatakan kebaikan Tuhan melalui nyanyian. Dan itu bisa membantu kita menenangkan pikiran kita. Itu bisa bantu kita usir hal-hal yang gak perlu ada dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 2, Daud bilang gini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kita menyembah Tuhan harusnya bukan karena kita pengen. Atau karena merasa lagi baik-baik aja. Justru waktu kita lagi keadaan yang gak enak, itu momen paling baik buat kita nyembah Tuhan. Keputusan kita untuk menyembah harus mendahului perasaan kita. Karena menyembah adalah sebuah keputusan. Jadi keputusan harus mendahului perasaan. Aku lagi gak enak nih situasinya. Tapi aku memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan. Lihat deh nanti suasananya berbalik. Mesti lihat, mesti coba. Kalau kita cuma karena perasaan, aduh lagi pengen nyembah nih. Nyembah boleh. Tapi lama-lama kita dikendalikan sama perasaan kita. Keputusan harus selalu mendahului perasaan. Itu yang Daud lakukan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian baginya tetap di dalam mulutku. Aku hendak, berarti gini, situasi lagi gak enak. Tadi saya bilang cicilan belum beres, token listrik udah mulai bunyi-bunyi. Aku tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tetap baik, gak ada yang bisa ubah itu. Nah, salah satu contoh menyembah sebagai keputusan ada di Kejadian 29 ayat 35. Masih aman Bapak Ibu Saudara? Tinggal 100 slide lagi. Kejadian 29 ayat 35 bilang begini, mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ini seorang istri yang tidak diinginkan oleh suaminya. Ya kan, Rahel dan Lea ya kan. Kasihan. Dia punya anak Ruben, Simeon, Lewi, tujuannya apa? Biar suami sayang. Mudah-mudahan abis ini suami jadi sayang. Anak pertama enggak. Anak kedua Simeon, mudah-mudahan abis ini dia jadi sayang. Tetap enggak sayang juga. Yakub memang benar-benar sih. Lewi, mudah-mudahan jadi sayang. Tetap enggak sayang juga. Tapi ayat ke-35, waktu anak keempat, dia bilang, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Mau suami gua approve, mau suami gua tetap sayang atau enggak sayang, udah enggak ngaruh lagi. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya bilang gini, now I will praise the Lord. Sekarang saya mau nyembah Tuhan, saya mau puji Tuhan. Suami nggak sayang, ya udah. Keputusan gue adalah gue tetap memuji Tuhan. Datangnya dari keputusan. Nah di bahasa aslinya yang dipakai, ternyata akar katanya sama. Praise, now I will praise the Lord kan. Akar katanya sama, yadah. Saya tulis di situ, itu bahasa aslinya. Yadah sama Yehuda. Kalau dicek akar katanya sama, yad. Artinya apa? To worship. Untuk memberi puji-pujian kepada Tuhan. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, Yehuda adalah garis keturunan Yesus. Pertama kali kata praise muncul di Alkitab ada di Kejadian 29 ayat 35. Jadi praise berhubungan erat dengan Yesus. Karena Yehuda lah turun sampai jadi Yesus. Garis keturunannya dari Yehuda. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara mau menyembah Tuhan, muarakan itu dari Yesus. Jadikan Yesus sebagai muara segala-galanya. Kehadiran Yesus adalah bentuk ucapan syukur terbesar yang kita punya. Now I will praise the Lord. Situasinya belum enak, gak apa-apa, aku punya Yesus. Now I will praise the Lord. Saya difitnah sama orang kanan kiri, gak apa-apa. Now I will praise the Lord. Kenapa? Karena ada Yesus. Disinilah ayat yang saya jadikan dasar. Dari Yesaya 61 ayat 3. Yesaya 61 verse 3. To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning,
the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Ini muncul kata garment of praise di ayat ini. Kalau baca 61 ayat 1-nya kan, roh Allah ada padaku, ia mengurapi aku. Itu kan dikutip sama Tuhan Yesus ya. Di Lukas dikutip sama Tuhan Yesus, roh Allah ada padaku, ia mengurapi aku untuk membawa kabar baik. Nah ayat lanjutannya ini. Ayat 3-nya bilang, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Abu itu identiknya sama segala sesuatu yang duka. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Jadi kalau orang Yahudi zaman dulu, kalau mereka lagi berduka, mereka harus pakai kain kabung. Supaya orang tahu, oh lagi berduka. Nangis gitu, guling-guling, itu pakai kain kabung mereka. Tapi dibilangnya apa? Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Garment of praise ini, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saya penasaran kan, tarbantin itu apa sih? Ternyata pohon itu adanya di Timur Tengah. Daun gede banget pohonnya. Tumbuhnya di padang gurun. Jadi padang gurun ada pohon, nah itu tarbantin. Terus akarnya itu bisa sampai kedalaman 45 sampai 65 meter. Akarnya, berakarnya sampai ke dalam. Untuk mencari sumber air, mata air murni untuk pertumbuhannya. Iya kan di padang gurun kan, jadi dia mesti nyari itu akar. Karena berakar kuat, ini pohon paling kuat di musim yang manapun. Di musim kering dia tetap punya sumber mata air yang murni. Daunnya lebat dan rindang dan suka jadi tempat peristirahatan buat orang berteduh. Jadi waktu Bapak Ibu dan Saudara baca ayat tadi, orang menyebutkan kita pohon tarbantin kebenaran. Orang percaya tuh gini, gila ya musim kering loh, situasi gak enak loh, resesi loh, bensin naik, beras naik. Tapi orang ini tetap berdiri tegar. Kenapa? Dia pakai garment of praise. Kita pakai pakaian puji-pujian. Anggap itu sebagai sebuah pakaian Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kayak pagi gitu sebelum kita pakai baju kan pasti digantung dulu kan. Kalau saya ke meja gitu digantung habis istrika, pakai kaos dalam dulu baru saya ambil pakai baju, baru berangkat. Jadikan itu visualisasi setiap pagi. Waktu kita mau berangkat, situasi gak enak. Tadi saya bilang token listrik mulai bunyi-bunyi. Pinjol, gak ada yang terkait pinjol ya, jangan ya pinjol ya. Pay later belum beres apa segala macem. Kenakan garment of praise. Saya tetap mau puji Tuhan. Saya tetap mau memuliakan Tuhan. Kenakanlah worship sebagai baju perlindungan. Saat kehidupan lagi gak baik-baik aja, kenakan worship sebagai baju perlindungan. Saya pernah ngalamin satu cerita sebelum saya tutup. Saya pernah ngalamin tahun 2016, saya baru bertobat setahun. Kan pengennya kalau habis bertobat tuh semua baik-baik aja kan. All sunshine and rainbows gitu kan. Pelangi, matahari cerah, bersinar, gak ada masalah. Welcome to life. Selamat datang dalam kehidupan. Enggak, malah makin mantep. Satu kali saya harus berangkat ke Bandung di hari Minggu. Karena ada manggung di Bandung. Hari Sabtu malam badan saya panas. Panas banget. Nah 2 hari sebelumnya istri saya waktu itu masih pacar. Jadi saya bilang nih kok ada bintil gini di tangan aneh gitu. Terus istri waktu itu masih pacar. Dia ngeliat, cacar ya lo? Gitu. Hah, cacar? Umur udah 33 tahun gitu. Masa cacar? Enggak. Kamu udah pernah kena cacar belum? Ingat, kayaknya belum sih. Nah lu kena cacar nih dia bilang. Saya masih ngotot, enggak saya periksa ke dokter hari Jumat. Dokternya bilang, cacar pak, ya beneran cacar. Hari Minggu saya mesti manggung, bayangin Kamis ketahuan, Jumat periksa dokter cacar, panasnya mulai, Minggu udah harus manggung, kontrak udah ini, DP udah masuk segala macam, mobil udah dipesan, jadi pakai mobil high ace rame-rame satu rombongan, acaranya di kampus Telkom. Sabtu keadaan saya nggak makin baik. Saya ingat waktu itu almarhum papa saya masih ada. Dia ngecek ke kamar, kamu kenapa? Sakit pak gitu. Ya udah deh gitu, tidurlah istirahat gitu. Tiba-tiba saya lagi baca satu buku judulnya Kuasa Puji-Pujian.
Terus buku itu bilang, waktu situasi lagi nggak enak, worship aja. Yang saya lakuin apa Bapak Ibu Saudara? Saya worship bukan dengan harapan supaya sembuh. Saya cuma bilang Tuhan baik. Lagi panas, menggigil, cacar, bentol-bentol gitu ya. Saya ambil gitar, saya mau nyanyi. Saya bilang, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Saya nyanyi, saya nangis. Sebab Tuhan baik. Saya bilang Tuhan baik. Tiba-tiba saya gak sadar saya worship 1,5 jam Bapak Ibu Saudara. Jadi malam itu jam 10 saya kontak manajer saya. Waktu itu masih manajer saya kontak. Kayaknya gue gak bisa berangkat nih besok, sorry banget, bisa di cancel gak? Oh yaudah paling kita bayar penalti. Ya udah diinfo nih ke panitia. Saya worship tuh jam 10. Jam 11:30 saya baru sadar, 11:30 malam. Nangis, air mata. Saya gini, loh badan gak panas lagi? Bener-bener baik-baik aja, gak menggigil lagi, tiba-tiba kuat berdiri. Saya coba keluar kamar, papa saya bingung masih lagi nonton TV. Loh, aman lu gitu. Iya nih Pak, sehat. Loh, tadi masih menggigil. Iya, gak tahu. Saya telepon manajer saya. Berangkat deh besok. Saya tanya, udah pada kena cacar semua kan? Udah, oke. Jadi saya berangkat, bayang waktu itu belum zaman masker ya, 2016 saya pakai masker, kacamata, topi, tutupan, karena bentol-bentol Bapak Ibu Saudara. Jadi saya manggung bentukannya kayak ninja. Orang bingung ngeliat saya, ini siapa? Berry Likumahua, siapa nih kok pakai kayak orang bohong. Jadi saya mesti buka gitu, halo selamat sore semuanya gitu, baru percaya gitu. Tapi waktu itu jadi bukti nyata buat saya, ternyata waktu saya worship, saya fokusnya sama Tuhan, bukan fokus sama masalah. Kalau saya nggak worship, saya fokusnya sama masalah, saya fokusnya sama aduh menggigil, aduh demam. Tapi karena saya worship, saya fokus sama kebaikan Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mau kasih semangat buat Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi ngalamin masalah, fokus sama Tuhan. Fokus sama yang punya mujizat. Jangan cuma kejar mujizatnya, kejar yang punya mujizat. Karena kalau kita dekat sama dia, kesehatan, breakthrough, terobosan, itu semua fasilitas yang pasti kita terima. Ya, fasilitas yang pasti kita terima. Mana yang lebih sombong? Wali kota atau temannya wali kota? Biasanya temannya wali kota yang lebih sombong. Wali kota biasa aja dapat fasilitas. Temannya wali kota sombong, gue kenal sama wali kota, langgar aja lampu merah, langgar. Gue kenal sama wali kota. Kita jangan cuma jadi teman, kita jadi anak. Kalau cuma temen, masuk ruangan gak bisa kapan aja. Tapi kalau anak, buka pintu kamar orang tua tuh kayak, papa gitu. Anak saya kalau udah naik ke tempat tidur, papa gubrak, wah rusuh gitu. Coba ada orang lain berani kayak gitu, woi gitu, berantem kita gitu. Ya kan? Kalau anak, kita punya fasilitasnya. Jadi waktu kita bangun hubungan sama Bapa, fasilitas kesehatan, apalagi mujizat, terobosan, itu miliknya kita. Tapi jangan kejar itu aja. Itu adalah outcome atau hasil dari hubungan. Satu ayat terakhir buat tutup. Yeremia 33 ayat 11. Saya suka Yeremia karena nama anak saya Yeremia, Jeremiah. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, supaya suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Bahasa Inggrisnya bilang the voice of joy and the voice of gladness, suara kelegaan. The voice of the bridegroom and the voice of the bride. The voice of those who will say, praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for his mercy endures forever. And of those who will bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. For I will cause the captives of the land to return as at the first, says the Lord. Garment of praise. Kenakan worship
sebagai baju untuk melawan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi saya kasih satu rahasia terakhir. Selain garment of praise, kita punya yang namanya garment of grace. Pakaian kasih karunia. Waktu kita ngerasa gak mampu, waktu kita ngerasa gak layak, kenakan pakaian kasih karunia. Karena kita tahu Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang layakkan kita, Tuhan yang selalu jaga kita, Tuhan yang selalu ada sama kita waktu kita gak inget sama Dia. Tuhan yang selalu ingat sama kita waktu kita lupa sama Dia. Garment of praise, Bapak Ibu Saudara. Garment of praise. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, boleh? Saya mau undang tim worship lagi untuk balik ke sini. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Boleh kita pejamkan mata sama-sama Bapak Ibu Saudara. Pejamkan mata, fokus sama Tuhan. Saya nggak tahu kenapa saya harus bikin ini. Saya nggak punya rencana untuk ini. Tapi Tuhan bilang saya harus buat ini. Jadi pagi hari ini saya mau undang Bapak Ibu Saudara dengan mata tertutup. Setiap orang yang mau mengaku bilang gini, Tuhan, aku siap untuk memuliakan Tuhan dalam setiap waktu. Kamu yang lagi ngalamin masalah, Anda yang lagi ngalamin hal-hal gak asik dalam kehidupan Anda, yang lagi ngalamin hal yang gak enak, cukup taruh tangan kalian di dada. Orang lain gak akan ada yang lihat. Orang lain gak ada yang lihat. Semua fokus, tutup mata. Saya mau berdoa secara khusus buat kalian. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang tertempel di dada ini Bapak. Tangan-tangannya adalah tangan-tangan orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapak. Tapi Tuhan, kami mau bilang pagi hari ini, bahkan jika Tuhan gak tolong kami pun, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Bahkan saat situasi kami gak membaik, Tuhan tetap baik. Sekalipun Tuhan gunung bisa runtuh Tuhan, sekalipun situasi gak asik, tapi Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan tetap ada sama kami Tuhan. Dan karena itu kami mau mengucap syukur. Di dalam situasi yang tidak enak sekalipun kami mau mengucap syukur. Karena Tuhan baik dan sungguh teramat baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Nyatakan kebaikan Tuhan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Nyatakan kebaikan Tuhan. Ucap dengan kata-katamu sendiri. Bilang Tuhan baik. Nyatakan terima kasih buat Tuhan yang sudah begitu baik. Nyatakan dengan hati yang tulus Tuhan. Tuhan Kau dengar Tuhan pernyataan hati mereka Bapak. Tuhan Yesus, mungkin dia rasakan saya pun sedang merasakan. Jesus. Sebab Tuhan baik. Korban syukur.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus buat firman yang sudah ditaburkan. Biarlah setiap apa yang sudah ditaburkan boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menyatakan dalam setiap keadaan kami, apapun keadaan kami Tuhan, bahwa Engkau telah amat sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk memberitakan firman-Mu. Engkau berkati dalam segala hal dalam setiap kehidupannya Tuhan. Keluar masuknya Engkau memberkati, biarlah dimanapun dia berada, nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami selalu dalam bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Mempersilakan untuk duduk kembali. Oke. Selanjutnya tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih saya undang Ibu Lili untuk doa persembahan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mata kami terbuka melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mulai saat ini kami menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kami berada Tuhan, supaya orang lain boleh melihat perbuatan kami yang baik menjadi penyembah Allah dalam setiap segi kehidupan kami dan mereka memuliakan Tuhan. Terjadilah firman Tuhan dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Jejaknya mengeluarkan lemak Tuhan dimanapun dia berada. Berkati dia, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya Bapa. Angkat tinggi Tuhan Yesus, sehingga orang lain boleh melihat Yesus dalam kehidupannya senantiasa. Demikian juga ke atas kami. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Apa yang bisa kami perbuat selain kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah kami selalu membawa hati ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan kami, tetapi Tuhan melihat hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Perubahan pada pagi hari ini kami akan bawa terus, sehingga kami selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan akan memberi yang terbaik. Ya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pengumuman, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Nggak ada, oke. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pengumuman. Nggak ada. Kamu langsung, oke. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Aduh, hari ini hadirat Tuhan luar biasa.
terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu bagus ya. Ya, hadirannya memang sangat luar biasa. Tolong tampilin pengumumannya. Kita nggak ada. Oke, karena nggak ada, kita cuma mau nyampain retreat kita tanggal 29 sampai 31 sudah pasti jadi. Ya, ini memang semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kuotanya sudah cukup semua ya. Dananya juga cukup semua dan semuanya semua sudah beres. Kita tinggal berangkat ya. Cuma ada beberapa hal yang kita sampaikan. Untuk kayak misalnya obat-obatan, kita panitia nggak bisa siapkan semuanya. Kita hanya yang terpenting aja, fokusnya ke anak-anak. P3K kita ke anak-anak aja ya. Untuk orang tua ya, mungkin kalian bisa menyediakan sendiri ya. Terus untuk kayak spray, kalau ingin bawa sendiri, monggo nggak apa-apa. Dari villanya sudah ada. Cuma kalau takutnya biasa kan kalau kita, apalagi orang tua ya, biasanya tidur tuh biasa milih-milih tempat. Kadang tidur di kasur ini kayak nggak cocok, atau mungkin harus bawa spray dari rumah, silakan. Ya, peralatan mandi lebih bagus disarankan bawa sendiri, takutnya nggak disiapkan sama villa. Karena nanti kebanyakan kan, takutnya handuk nggak disiapin, jadi dibawa sendiri ya. Karena kita panitia nggak menyiapkan itu, karena dananya nggak ke situ. Ya, oke. Ko Yudi, sudah? Ada ditambahin? Sorry, saya terbawa perasaan. Saya baru kali ini di pojokan, setiap kata-kata yang keluar worship. Apa ya? Selama ini mungkin kita mengharapkan apa yang kita dapat. Tapi baru tadi, apa yang lu bawa gitu. Sebenarnya dari situ saya udah mau, aduh Tuhan. Mungkin hadirat Tuhan yang begitu kenceng. Jadi saya nggak bisa berkata-kata. Nah, balik lagi ke retret. Kalau diterusin, aduh, indah. Puji Tuhan, kita mendekati untuk tanggal retret di tanggal 29 sampai 31. Semuanya kita doakan berjalan lancar dan jemaat dapat berkat, pulang dengan sukacita, dan semua sesi-sesi kita juga Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah daftar list untuk kendaraan bus, itu bus nanti akan standby di samping Indomaret depan gereja kita. Diharapkan semuanya on time, kita kumpul jam 6, kita berangkat jam 7 untuk bus. Tapi tapi untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa kendaraan pribadi, kami harapkan dapat mengecek, itu kan long weekend ya, bisa berangkat lebih pagi karena takut ada ganjil genap. Daripada nanti udah capek-capek berangkat ke sana terus di stop, suruh balik lagi kan kasihan. Jadi lebih baik berangkat pagi, kita sampai di sana lebih dahulu ya nggak apa-apa. Di sana juga sudah ada panitia yang menginap di sana sehari sebelumnya. Jadi itu aja sih infonya. Terima kasih, Tuhan berkati. Yang mobilnya plat ganap diusahakan sebelum jam 7 sampai sana, berangkat jam 5 gitu. Oh ya. Ya. Sementara itu aja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ini ada tambahan untuk yang mau dibawa, nanti disiapin obat-obatan pribadi, perlengkapan mandi pribadi. Tadi kalau ada yang mau bawa perlengkapan tidur lagi juga nggak apa-apa. Siapa tahu nggak bisa tidur kalau nggak pakai
spray yang itu gitu, bantal yang udah butek gitu bawa aja gitu ya supaya bisa tidur nyaman. Itu aja, sama bawa baju renang, terutama anak-anak yang bawa anak kecil bawa baju renang, takutnya mau renang. Oke, ibadah kita sudah selesai. Saya undang Pak Cecing untuk tutup ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk saudara kita Pak Bari, Dukun Mahua, dan Ibu, selamat datang juga bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami hadir di dalam tatamu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menempatkan kami di tempat ini Tuhan. Kami dapat bersama-sama beribadah mendengar setiap firman Tuhan yang ditaburkan melewati hamba-Mu Bari, saudara Bari Tuhan. Ya, semua firman ini Tuhan boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami Tuhan dalam hal ini Tuhan. Satu hal yang kami terima pagi hari ini Tuhan, kami mau mengenakan pujian dan penyembahan di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu saudari Bari, Dukun Mahua Tuhan di dalam pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, rumah tangganya Tuhan, bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan tetap memberkati dia Tuhan. Dan jadikan dia berkat, jadikan dia terang dimanapun dia berada Tuhan. Berkati juga Tuhan ibunya Bapak yang saat ini Tuhan, di kekuatan, kesehatan, di dalam penyertaan senantiasa dia ada Tuhan saat ini ibunya saudara kami Bari Tuhan, sehingga ibunya juga Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi lebih luar biasa lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, yang beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan, bahkan yang tidak sempat hadir pun Tuhan, berkat yang sama Kau curahkan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu Tuhan menjalankan hari-hari kami Tuhan. Sebagai bukti kami ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara kami yang kasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, sehingga berkat itu boleh menjadikan kita terus belajar bersyukur dan mengandalkan kehidupan kita sepenuhnya dalam Tuhan. Terimalah berkat dan cinta kasih dari Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan lebih dan mengasihi sesama kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan dan hikmat di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kita terima berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.